Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, ini kami dari PPL dari Universitas Islam Bakti Nirboyo Kediri. Kebetulan kali ini kami mendapatkan sebuah tempat, yakni di MTS Al-Manusia. Kebetulan guru pamor saya atau guru penanggung jawab saya di sekolah itu memberikan bagian yang namanya Al-Quran hadis. Oleh karena itu, setiap 4 minggu ke depan ini akan bertemu dengan saya. Oh iya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, asal dari Bangka Belitung. Kebetulan nadanya seperti Madura karena memang asalnya orang Madura. Oke. Di sini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kanan, karena saya udah perkenalan, berarti sampai juga harus kenalan. Yang supaya apa? Supaya tak kenal, ada orang mengatakan tak kenal maka tak sayang, apalagi enggak kenal ya. Udah kenal belum tentu sayang, apalagi enggak kenal. Maka sekarang kita perkenalan. Kebetulan Al-Quran hadis, saya tidak banyak bercerita terlebih dahulu. Saya masuk di pelajaran, kemudian kita bercerita apa kandungan yang ada pada Al-Quran hadis. Oke. Al-Quran hadis ini ialah kita berasal dari kata Al-Quran dan hadis. Ada yang tahu seputar Al-Quran? Al-Quran ialah sebuah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yakni melalui proses dari malaikat Jibril dan disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad. Ada satu cerita dalam Al-Quran, kejadian pada Al-Quran. Pada saat Al-Quran turun pada bulan 17 Ramadan, Nabi Muhammad itu seorang ummi. Ummi ini tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Pokoknya bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada seseorang yang mana nantinya Al-Quran itu tidak dianggap buatannya sendiri. Sehingga Rasulullah beri julukan ummi karena tidak bisa membaca dan menulis. Makanya ketika turun Al-Quran itu bacaannya ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram. Dan 5 ayat pertama. Pada kata Iqra, ya anak-anak ya, Iqra, ada ceritanya ya, Iqra itu disuruh baca. Makanya dalam ayat itu supaya cepat paham, supaya cepat mengerti, maka kita sering-sering membaca, karena dengan membaca ini kita bisa menambahkan wawasan. Ini ada kata-katanya sebenarnya, bukan hanya sekedar berbicara. Kalau kita belajar tahlik itu, ikroknya itu, belajarnya itu apa? Al-mudzakarah tahbutu al-iftu. Jadi belajar itu
menancapkan sebuah amalan. Oke, ini sedikit seputar Al-Quran. Sekarang hadis. Oh iya, kayaknya teman-teman lagi ngantuk ini ya. Oke, sekarang kita main tekan dia. Yang tahu dapat hadiah. Hadiahnya nanti hadiahnya. Bukan sekarang, saya nggak bawa apa-apa. Gitu. Oke. Teka-tekinya gini. Hewan apa yang paling tua? Ayo. Hewan apa yang paling tua? Ini dapat hadiah nantinya. Dapat hadiah. Karena kenapa saya perlu kayak gini? Karena kita ini belajarnya biar nggak terlalu tegang dan biar yang tadi dijelaskan tidak lupa. Tanamkan rasa cinta, gitu. Karena rasa cinta nantinya menimbulkan sebuah benih, benih cinta, ya. Oke. Karena nggak tahu, saya jawab yang hewan paling tua ialah lele, karena lele dari kecil itu ialah berkumis. Oke, karena tadi Al-Quran ini diturunkan dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Sekarang hadis itu aqwalun mu'affalun wa takfirun. Pokoknya perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, ucapannya Nabi itu namanya hadis. Antara hadis dengan sunnah, ya, sunnah. Ada yang tahu ya? Sudah sering ya ngerti dan kata-kata sunnah, ya. Sunnah yang biasanya ya, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dapat apa itu namanya sunnah. Ini tidak jauh beda antara hadis dan sunnah, karena hadis sama-sama dari Nabi dan sunnah juga dari Nabi. Ini jangan sampai kembali. Hadis tadi ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Nah, apa bedanya dengan sunnah? Sunnah itu apa? Sesuatu perbuatan Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Kalau hadis ini ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang Nabi. Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun. Umur 40 tahun barulah timbulnya namanya Nabi. Oke, ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau ada kurangnya itu bukan dari saya, tapi memang betul murni dari pemahaman saya. Kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya ulangi. Ketika saya mengucapkan assalamualaikum, sampai mengucapkan alhamdulillah, karena di sela-sela assalamualaikum itu ada doanya. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.